Dan kita akan belajar tentang firman Tuhan yang saya beri tema, Yesus yang dapat dipercaya. Kita akan buka Bible kita bersama terlebih dahulu di dalam 1 Timotius 3. 1 Timotius 3 ayatnya yang ke-16. 1 Timotius 3 ayat yang ke-16 saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah. Sesungguhnya tidak terbantahkan betapa agung rahasia ibadah itu, bahwa Elohim telah menyatakan diri dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, disaksikan oleh para malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa, dipercaya di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Tuhan Yesus kalau dicatat dalam 1 Timotius 3 ayat yang ke-16 ini, sudah sangat jelas digambarkan menjadi pribadi yang bisa dipercaya di dalam dunia ini. Dinyatakan dalam rupa manusia, dan dibenarkan oleh roh. Lalu tidak akan ada alasan lagi Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita tidak bisa mempercayai Tuhan Yesus. Dengan segala macam mujizat yang sudah Tuhan Yesus berikan dalam kehidupan kita. Penyertaan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Membuktikan Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang bisa kita percayai dan kita andalkan dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian mungkin berpikir, mungkin hamba-hamba Tuhan saja mungkin ya yang mengalaminya. Kami hamba-hamba Tuhan juga dipercayakan oleh Tuhan Yesus untuk mengabarkan Injil. Melanjutkan tugasnya Tuhan Yesus untuk mencari yang terhilang dan menyelamatkan kita. Setiap anak-anaknya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Secara manusia kami juga membutuhkan kekuatan. Tetapi kami tahu kekuatan kami ini berasal dari siapa. Siapa yang bisa kami andalkan? Hanya Tuhan Yesus yang bisa kami percaya. Dalam segala keadaan kehidupan kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Tuhan Yesuslah kekuatan dan sumber pengharapan kami. Beberapa hari yang lalu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya melihat renungan firman Tuhan di YouTube. Lalu saya diberkati sekali dengan kutipan salah satu hamba Tuhan yang berkata demikian. Jika kita disakiti oleh gereja, menyebabkan kita kehilangan iman di dalam Tuhan. Itu berarti iman kita ada pada manusia tersebut, tetapi bukan pada Tuhan. Kutipan ini sangat memberkati saya sekali, karena mengingatkan, mau seperti apapun gereja kita, mau seperti apapun orang-orang yang mungkin kita lihat, kita hormati sebagai hamba Tuhan, kami juga punya keterbatasan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi jangan sampai saat kita terluka karena gereja, saat kita terluka dengan hamba Tuhan, itu menghilangkan iman kita kepada Tuhan Yesus. Kita belajar Bapak Ibu Saudara sekalian, semua manusia mempunyai keterbatasan, tetapi Tuhan Yesus mampu melewati keterbatasan kita. Kita yang terbatas. Kalau kita mengandalkan Tuhan Yesus, kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita bisa melakukan apapun bersama dengan Tuhan Yesus. Untuk melakukan segala sesuatu yang ajaib. Apakah kita mengharapkan sesuatu dari gereja atau dari pendeta itu? Tetapi kita bukan mengharapkan daripada Tuhan. Tetapi kita bukan berharap kepada Tuhan Yesus. Kita diajarkan. Hanya kepada Tuhan Yesus saja kita percaya. Kami memang hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan Yesus, tapi kami juga manusia. Tetapi saat kita benar-benar mengandalkan Tuhan Yesus mampu menerima kita apa adanya. Bukan dari masa lalu kita, tetapi dari apa yang sudah Tuhan Yesus rancangkan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kita belajar mempercayai Tuhan Yesus untuk menuntun kehidupan kita hari lepas hari. Kedepannya, mungkin kita yang sudah mulai undur pada Tuhan Yesus, kembali kita andalkan Tuhan Yesus. Kembali kita percayakan hidup kita untuk dipimpin oleh Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesus saja yang kita bisa percaya dan bisa kita andalkan. Kalau dilihat kembali, kami bukan Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami hanya perpanjangan tangan Tuhan yang Tuhan pakai untuk mempertemukan jemaat Tuhan dengan Tuhan Yesus langsung. Kami perpanjangan tangan Tuhan di mana Tuhan mau mencari anak-anaknya yang terhilang. Lewat hamba-hamba Tuhanlah jemaat bisa bertemu langsung dengan Tuhan Yesus. Selebihnya, pribadi lepas pribadi kita, apakah kita mau kembali mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus atau tidak? Mungkin kalau kita lihat sekarang banyak orang yang sudah mulai undur
untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Mungkin karena kapan doa saya dijawab? Kenapa Tuhan Yesus kok tidak menjawab doa saya, Pastor? Ada apa ini? Apakah ini? Apakah itu? Tugas kita sekarang berdoa, percayakan saja hidup kita kepada Tuhan Yesus. Karena kita tidak pernah tahu waktu Tuhan menggenapi janji-janji dalam kehidupan kita itu kapan. Tetapi yang pasti, Tuhan Yesus mau menepati setiap janjinya untuk memberkati kehidupan kita, menyertai kita dan menolong kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus mendengar doa setiap Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia tahu yang menjadi keperluan kita. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Kita lakukan adalah berdoa. Yang harus kita lakukan selalu adalah berdoa. Terus mengandalkan Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus. Percayalah kepada pribadi yang benar, yaitu pribadi Yesus Kristus. Dan kita menunggu waktunya untuk menepati setiap janji yang akan digenapi dalam kehidupan kita. Hanya Tuhan Yesus saja Bapak Ibu Saudara sekalian yang bisa kita andalkan. Tuhan Yesus saja yang bisa kita percaya dalam kehidupan ini. Pagi hari ini kita akan belajar mengapa kita harus menaruh kepercayaan dan pengharapan kita kepada pribadi Yesus Kristus. Saya mencatat ada dua hal pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan baca terlebih dahulu di dalam 2 Tesalonika ayatnya yang kedua. 2 Tesalonika pasal yang kedua, ayatnya yang ke-13. 2 Tesalonika 2 ayatnya yang ke-13. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kami senantiasa bersyukur kepada Elohim karena kamu. Sebab sejak semula Elohim telah memilih kamu untuk diselamatkan oleh Roh yang menyucikan kamu dan oleh kebenaran yang kamu percayai. Yang pertama, mengapa kita harus menaruh kepercayaan kita dan pengharapan kita kepada pribadi Yesus Kristus? Seperti dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-13 ini mencatat, yang pertama, karena Tuhan Yesus sudah memilih kita terlebih dahulu untuk diselamatkan. Kita mau katakan bersama, Tuhan Yesus sudah memilih saya untuk diselamatkan. Sekali lagi, Tuhan Yesus sudah memilih saya untuk diselamatkan. Betapa besar sekali Bapak Ibu Saudara sekalian kasih daripada Tuhan Yesus. Dari awal, dari semula, kita sudah dipilih untuk diselamatkan. Salah satu contohnya adalah di awal, Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, untuk menanggung segala kesalahan kita. Lalu, kasih-Nya juga memilih kita untuk diselamatkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena perbuatan-perbuatan baik yang sudah kita perbuat, tetapi memang karena begitu besar kasih Tuhan Yesus dalam kehidupan kita masing-masing. Maka dari itu, mengapa kita harus menaruh kepercayaan dan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus? Karena kita sudah terlebih dahulu dipilih untuk diselamatkan. Walaupun keadaan kita di dunia ini ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat, semakin sulit dijalani, sulit dimengerti. Tetapi Tuhan Yesus sudah memberikan janjinya terlebih dahulu dalam kehidupan kita, bahwa kita sudah dipilih untuk diselamatkan. Ingat 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-13 ini. Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian mengalami kesusahan. Mungkin merasa ditinggalkan. Atau mungkin sedang merasakan kesedihan. Ingatlah 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-13 bahwa kita sudah dipilih untuk diselamatkan. Untuk apa lagi kita bersedih Bapak Ibu Saudara sekalian? Janji Tuhan Yesus sangat besar untuk menyelamatkan kehidupan kita. Tidak ada janji lain lagi. Tuhan Yesus mau menyelamatkan kehidupan kita. Jangan sia-siakan keselamatan yang berasal daripada Tuhan Yesus. Kalau kita pikir kembali, apakah itu sebanding? Apakah itu bisa sebanding dengan apa yang sudah kita perbuat? Saat saya mempersiapkan renungan ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya juga sambil mendengarkan pujian penyembahan. Saya tiba-tiba menangis karena kalau dilihat kembali,
itu tidak sebanding dengan perbuatan yang sudah kita perbuat di dunia ini. Bahkan mungkin kita sering mempermalukan nama Tuhan Yesus, bahkan bukan mempermuliakan. Tetapi Tuhan Yesus sudah menjanjikan keselamatan hidup untuk kehidupan kita. Mari sama-sama kita belajar menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Karena hanya satu-satunya pribadi yang bisa kita percaya adalah Tuhan Yesus sendiri. Mungkin memang tidak sebanding. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus mau menyelamatkan kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian dan juga saya. Begitu besar kasih Tuhan Yesus akan hidup kita, akan dunia ini. Sampai Dia mau merelakan putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menanggung setiap dosa Bapak Ibu Saudara sekalian dan juga saya. Begitu besar kasih Elohim akan kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian. Elohim yang sudah memilih kita untuk diselamatkan, lalu disucikan juga oleh Roh, karena kita percaya pada kebenaran itu sendiri, yaitu pada Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya katakan amin. Lalu yang kedua, dalam Yohanes 6 ayat yang ke-47, mengapa kita harus menaruh kepercayaan kita, menaruh pengharapan kita kepada pribadi yang benar, yaitu Yesus Kristus. Kita akan buka dalam Yohanes 6, ayatnya yang ke-47. Yohanes 6 ayat yang ke-47, begini bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, siapa percaya kepadaku atau kepada Yesus, ia beroleh hidup yang kekal. Yang kedua, saat kita menaruh kepercayaan dan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus, kita akan memperoleh hidup yang kekal. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian seringkali mendengar khotbah saya yang berkata kita memperoleh hidup yang kekal, karena memang itu janji Tuhan Yesus dalam kehidupan kita setiap anak-anaknya yang terus tetap setia mengikut Tuhan Yesus, mengandalkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan memberikan kepada kita hidup yang kekal. Sudah sangat jelas Bapak Ibu Saudara sekalian. Aku berkata kepadamu, siapa yang percaya kepadaku, ia beroleh hidup yang kekal. Mari taruh kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus, kepada pribadi yang benar, pribadi yang sudah menyelamatkan kehidupan kita, pribadi yang memilih kita untuk diselamatkan. Untuk apa lagi kita hidup di luar Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara sekalian? Mengapa kita tidak mengandalkannya? Kita sudah melihat sangat jelas berkat-Nya dalam kehidupan kita, pertolongannya dalam kehidupan kita. Secara tidak sadar Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah disertai Tuhan Yesus. Kalau kita melihat kembali saat virus pandemik ini beredar di dunia ini, mungkin awal-awal kita berkata, saya nggak sanggup ini. Semua ditutup, pekerjaan saya hilang. Semuanya terbatas. Bagaimana saya menghidupi keluarga saya? Bagaimana saya dapat kembali menempuh studi saya? Banyak sekali keterbatasan yang kita miliki. Tetapi, kalau kita sadari sampai hari ini, kita bisa ada sekarang ini karena kebaikan Tuhan Yesus yang sudah menyertai kehidupan kita. Karena kita percaya kepada pribadi yang benar, yang menuntun kehidupan kita, yang menyertai kehidupan kita. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk jangan mengandalkan manusia. Seringkali saya sudah sampaikan, karena manusia itu terbatas. Terbatas dari kekuatan, terbatas dari usia, terbatas dari waktu dan tempat Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi Tuhan Yesus, Dia bisa dijumpai kapanpun. Kita bisa bertemu Tuhan Yesus kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan apapun. Mari taruh kepercayaan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Karena kita tahu, karena kita yakin, hidup kita benar ada di tangan Tuhan Yesus. Jangan lagi andalkan kekuatan kita masing-masing. Virus pandemik ini mengajarkan kita juga untuk sudah tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi mengandalkan Tuhan Yesus. Andalkanlah Yesus yang akan memberikan kita mahkota
kepastian hidup yang kekal. Kalau kita lihat saat ini, memang kita sedang dalam keadaan tidak baik. Banyak kekurangan di sana-sini. Tetapi tetap andalkan Tuhan Yesus. Tetap taruh kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesuslah yang akan menyertai kehidupan kita. Menyertai setiap langkah kehidupan kita. Dan akan menyertai setiap keputusan kita. Entah dalam studi kita atau dalam keluarga kita. Tuhan Yesuslah yang akan menuntun kehidupan kita. Pagi hari ini mungkin ada wanita-wanita Kristus yang menyaksikan ibadah pagi hari ini yang sudah menikah. Namun tetapi belum mendapatkan momongan. Jangan pernah menyerah. Tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Waktunya Tuhan Yesus itu sangat tepat. Ketika Tuhan Yesus tahu kita siap, Tuhan Yesus pasti memberikan. Waktunya Tuhan Yesus itu sangat tepat, berbeda dengan waktu kita, berbeda dengan rencana kita. Rencana Tuhan Yesus dan waktunya Tuhan Yesus sangat tepat untuk menolong kehidupan kita. Sangat tepat, bahkan melampaui apa yang sudah kita pikirkan selama ini. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara sekalian yang pagi hari ini sedang sakit. Saya mau kuatkan Bapak Ibu, tetap percayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Karena kita tidak pernah tahu rencana Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Kesembuhan itu pasti. Tunggu waktunya Tuhan Yesus, itu pasti akan terjadi. Tetap percayakan kepada Tuhan Yesus. Tetap andalkan Tuhan Yesus, satu-satunya pribadi yang bisa dipercaya dan diandalkan. Janjinya pada kita untuk memperoleh hidup yang kekal. Asalkan kita menaruh kepercayaan kita dan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus saja, pribadi satu-satunya yang bisa kita percayai. Firman-Nya juga dan perbuatan Tuhan Yesuslah yang sungguh ajaib terjadi dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dua hal ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang akan menguatkan kehidupan kita. Saat kita menaruh kepercayaan dan pengharapan kepada Tuhan Yesus, saat kita menaruh percaya kita kepada pribadi yang benar, kita sudah dipilih untuk diselamatkan. Dari semula, firman Tuhan sudah berkata, kita dipilih untuk diselamatkan. Jangan pernah merasakan rendah diri. Jangan pernah merasa untuk tidak pede, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus mengasihi saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan apapun. Kasih Tuhan Yesus itu tulus dalam kehidupan kita. Kita sudah dipilih untuk diselamatkan. Lalu juga, saat kita menaruh kepercayaan kepada Tuhan Yesus, kita memperoleh hidup yang kekal. Amin untuk firman Tuhan.